yang membuat gue happy itu adalah sejujurnya, gue tuh tidak pernah full time stand up. Mhm. Gue tidak pernah menjadi full time, istilahnya bekerja sebagai talent sebagai talent ya, talent di dunia entertainment lah, mau dibilang gitu. Gue punya pekerjaan kantor, gue ngedirin usaha. Uh, gue nggak merasa kalau full time mau menjadi seniman gitu ya. Itu kayak kebanyakan lowong ya. Gue gue nggak sanggup harus mengisi itu dengan apa gitu. Sementara gue kan juga nggak ngonten, jadi gue nggak pernah ada disiplin. Mungkin lo lebih tepat kalau mau cara Arif Brata nih kayak gini. Gue denger ceritanya kayak tiap jam 6 pagi, jam 7 pagi udah kumpul sama timnya jam berapa lah, terus kita ngebahas bikin konten apa hari ini apa. Gue tuh nggak pernah punya dedikasi waktu untuk seperti itu sebetulnya. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia bersama saya Jason Herlambang. Ini adalah segmen ngobrol dengan teman yang tayang di kanal Siniar ini setiap hari Minggu, di mana saya akan mengundang dan berbicara dengan seorang teman dengan topik cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat mendengarkan episode hari ini. Di episode kali ini saya mengobrol dengan Adriano Colby. Dia itu adalah seorang stand up comedian dan juga saya mengenal dia itu pertamanya dari podcast Awal Minggu ya. Saya adalah pendengar, bisa dibilang pendengar setianya podcast Awal Minggu karena saya sudah mendengarkan podcast Awal Minggu dari beberapa tahun yang lalu gitu ya, dari tahun 2016 mungkin ya. Dan saya merasa terhormat sekali bisa mengobrol dengan Adriano Colby dan banyak pelajaran yang saya ambil dari obrolan kali ini, dan semoga kamu bisa menikmati obrolan ini. Dan sekali lagi selamat menyaksikan episode kali ini. Peristiwa apa yang membuat lo yakin menjadi full time stand up comedian atau komik? Enggak. Kalau jawabannya full time sebetulnya tidak pernah benar-benar full time. Yang jelas sih kan, ya dulu kerja sebagai copywriter dan bosan lah istilahnya. Karena kan copywriter tuh menulis by order. Gue Oh, umur 28 waktu itu merasa eh ya udah mencapai apa yang perlu dicapai lah di advertising. Sudah. oh gitu ya. Tapi itu ada benernya. Jadi ada, waktu kuliah ingin sekali menang penghargaan. Pokoknya pengen jadi kreatif handal lah, menang penghargaan. Lalu setelah mencapai penghargaan itu, wah ternyata yang dikejar selama ini begini aja rasanya gitu. Lalu kayaknya kalau diulang 2 kali pun akan begini aja rasanya, which is jadi, ya udah habis itu pengenlah mencoba menulis kalau nggak pakai perintah tuh jadi apa. Akhirnya, nyoba stand up dan kebetulan, anak-anak stand up waktu itu komunitas berdiri Juni, aku coba tuh September. Jadi, ya kebetulan sisipan aja lalu, semua berawal dari situ. Tapi nggak pernah benar-benar yang namanya, menjadi full time stand up tuh nggak pernah. Jadi selalu stand up sambil punya kerjaan lain. Lu kan pengen nulis ya, tadi kan bilang lu pengen nulis, tapi kenapa harus stand up gitu, nggak nulis buku, nggak nulis yang lainnya? Eh, Pertama nggak punya disiplinnya, nggak mengerti. Tapi kalau stand up memang mungkin dari tahun 2005 sudah mempelajari stand up. Jadi, gue tertarik banget komedi. Kayaknya dari semua aspek emosi, misalnya mau keren, mau seru, mau apa, buat gua tuh paling keren tuh adalah komedi. Jadi mmm, kayak orang misalnya ngeband sok-sok pose ganteng apa gitu, gua nggak tertarik tuh, gua tertariknya konyol. Jadi konyol tuh selalu dekat. Itu aja sih. Siapa dulu yang menjadi, kayaknya stand up comedy itu asik, nonton siapa dulu? Oh banyak, mungkin dari tahun 80-an kali ya, dari mulai ya Eddie Murphy, terus Jerry Oh, Seinfeld, basic lah Eddie Murphy, Jerry Seinfeld, Chris Rock,
apa namanya, Louis CK, mungkin tuh 4 orang itu sih. Ya 4 orang itu, Eddie Murphy, terutama Eddie Murphy ya. Terus setelah memutuskan cabut dari copywriting terus menulis untuk sendiri gitu ya, menulis stand up comedy, apa yang dirasain? Eee, Seneng aja punya outlet di mana ya bebas berkreasi aja tanpa memikirkan, siapa yang harus disenangkan gitu atau memikirkan apa yang, kayak tujuannya kemana gitu. Jadi, ya menyenangkan aja punya outlet ekspresi gitu dan kayaknya, bagus nih gitu. Dulu tuh kayaknya mau main musik, mau apa, kayaknya kok kayaknya nggak mencapai di titik, berkomedi yang sekarang. Kan stand up comedy juga bukannya menyenangkan, tujuannya menyenangkan penonton ya? Iya, tapi, eee, buat gua, m menyenangkan penonton betul, tapi bensin kreasinya kan dari diri sendiri gitu. Maksudnya gimana tuh? Mmm, Maksudnya bensin keresahannya dari diri sendiri kan, Oke. nggak jadi kalau mengandalkan diri sendiri, gua sih merasa, inspirasinya tanpa batas sih. Betul tujuannya akhirnya menyenangkan penonton, Mhm. tapi, awal dari diri sendiri. Tapi kalau dulu kan dibandingkan dengan copywriter kan misalnya, "Tolong nih, tulis buat Carrefour harga ayam 100 gram jadi gini tuh." Anjir, apanya gitu, ngerti nggak sih? Kayak Oke oke. harus kerjain ini gitu. Tapi kan dulu ya itu pekerjaannya ya. Pekerjaan copywriter-nya nggak semuanya indah juga. Terus, dulu pertama open mic tahun berapa dulu? Belajar nulis 2011, dua ri 2011, 2011 2011. yang lagi rame-ramenya itu ya? Iya, 2011, 2011, 14 September 2011. Lu nulis dari 2005 kan, belajar stand up lah, Ya, belajar nulis stand up 2005. Terus finally lu bisa nge-present joke lu, itu perasaan lu gimana? happy banget. Happy banget dan masih happy juga, sampai hari ini nggak ada perasaan yang mengalahkan pada saat lu tahu joke-nya bakal works. Ada disiplin yang beda nggak antara copywriting sama menulis joke? Hmm, nggak, mirip-mirip, Sama-sama ya? sama. Kalau copywriting Memang cara, mmm, bukan gini, stand up itu punchline tuh gue percaya menggunakan majas, dan majas itu selalu digunakan di tempat manapun, menulis lirik lagu juga menggunakan majas mmm, gitu. "Aku seluas samudra," oh berarti dia pakai analogi gitu. "Aku mati tanpa cintamu," oh dia berlebihan, eksagerasi. Andaikan bulan bisa bicara, oh dia pakai personifikasi. Jadi disiplin itu selalu dipakai di mana pun. Jadi telepon murah banget, saking murahnya bisa jadi orang kaya gitu. Telepon murah banget, bagian itu disiplin iklan, disiplin lirik lagu, disiplin stand up pun sama. oh berarti ya sama isinya ya, maksudnya gampangnya sama buat lu ya? At least buat lu ya? Ya at least buat gue ya. Iya. Oke terus, eee, gue pengen tahu, keseharian lu kayak gimana sih biasanya dari ngomongin disiplin ya, dari bangun pagi sampai, tidur lagi gitu, perbedaan waktu lu dulu copywriter sampai sekarang jadi komik. Kalau jadi copywriter sih dulu, ya lembur ya, banyak lembur di kantor gitu, terus mungkin pulang jam 3 pagi, bangun jam 11. Ya udah gitu, kerja, pulang pagi, tidur lagi, pulang pagi gitu. Mmm, Akhirnya stand up tengah-tengah colongan stand up malam, habis itu besok kerja lagi. Tapi kalau kalau sekarang mungkin, eee, bangun pagi, eee, Olahraga nggak? misalnya ada apa, Rutinitas setelah bangun pagi biasanya apa? kalau lagi harinya tinju berarti gue jam kayak 6 gitu udah lari sih. Lari 6 5 kilo. lari, terus
Ya lari 5 kilo terus workout tinjunya, squat, skipping, push up segala macam, terus padding 5 ronde. Udah padding 5 ronde, mandi mandi, mmm, kelar mandi, nganter berangkat ke kantor, nganter anak ke daycare, kerja, ya terus habis itu ya kerja kerja aja biasa aja. Lalu sebetulnya kalau stand up nggak gitu ada fokus kayak, "Oh gue harus nulis," kecuali kayak deket-deket sekarang mau tour gitu ya ada gitu. Tapi, biasanya stand up tuh setiap kepikiran apa, gue selalu ada note gitu. Jadi kepikiran apa nulis, kepikiran apa nulis, kepikiran apa entar disediakanlah suatu hari untuk me-review ini semua gitu. Udah habis itu ya pulang ya hari-hari gue gitu aja. Jadi nggak ini ya, nggak misalkan duduk, gua misalkan lu nyisain waktu jam berapa duduk buat nulis joke itu enggak ya? Eee, kayak kalau sekarang mau tour gitu ada, momen-momen itu ada, tapi itu nggak rutin. Jadi kayak misalnya, kan mau tour tuh mungkin mau special show tuh 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah, tapi di antara 1,5 tahun, 2 tahun itu semua joke itu yang kepikiran ditulis aja di catatan itu, lalu dicoba di open mic gitu. Nah, nanti mungkin 4 bulan, 5 bulan sebelum show, 4 bulan tuh udah mulai tuh ada hari-hari di mana duduk, catatan itu dibuka, masukin lagi, rapiin, eee, bikin notes, bikin apa, itu ada. Kayak sekarang ini lagi ada banget. Sebenarnya Tapi tuh bukan sesuatu yang ah hah, gimana? rutin, Bukan sesuatu yang bukan rutin. sesuatu yang Gua kan lagi nyoba kayak gini ya, content creating, dunia kreatif gitu. mhm mhm Kayaknya, eee, ngatur waktunya susah ya. Gua kan kemarin kerja di satu, restoran terus, gua pikir gua nggak punya waktu buat semua hal yang ingin gua kerjakan, tetapi setelah gua keluar, malah waktunya juga sama aja ternyata, nggak terlalu banyak juga ternyata. ya itu, Ini cara lu makanya membagi waktu setiap hari gitu antara keluarga, karir, terus pribadi itu gimana? aku belum pernah dapet pertanyaan kayak gini. Siapa yang pengen tahu cara membagi waktu ya Adriano Kalbi? Salah arahan nih content creating-nya, Apa? salah arahan content creating-nya. Apa yang mau dijual dari rutinitas Adriano Loh, Kalbi? enggak karena kan banyak sekali zaman-zaman sekarang yang bermimpi untuk menjadi seorang content creator gitu ya. Cuman kan yang mereka pikirkan itu hanya hasilnya doang kayak gitu kan. Kayak, oh ngelihat content creator terkenal, banyak duit, dikenal banyak orang, tetapi kan mereka nggak tahu cara cara disiplin seorang content creator atau seniman itu seperti apa seharusnya gitu. Apakah se-happy yang kita lihat di media sosial, di YouTube dan segala segala macam gitu. Ini lo ini jawaban jujur gue ya, Mhm yang membuat gue happy itu adalah sejujurnya, gue tuh tidak pernah full time stand up. mhm. Gue tidak pernah menjadi full time, istilahnya bekerja sebagai talent talent sebagai talent ya, talent di dunia entertainment lah, mau dibilang gitu. Gue punya pekerjaan kantor, gue ngediriin usaha, eee, gua nggak merasa kalau full time mau menjadi seniman gitu ya, itu kayak kebanyakan lowongnya. Gua gua nggak sanggup harus mengisi itu dengan apa gitu. Sementara gua kan juga nggak ngonten, jadi gua nggak pernah ada disiplin. Mungkin lo lebih tepat kalau mau wawancara Arif Brata, mah Arif Brata nih kayak gini, gua denger ceritanya kayak tiap 6 jam 6 pagi, jam 7 pagi udah kumpul sama timnya jam berapa terus kita ngebahas bikin konten apa hari ini apa. Gua tuh nggak pernah punya dedikasi waktu untuk seperti itu sebetulnya. Ya berarti Yang gua dedik itu yang menarik kan, lu punya berapa profesi sekarang, lu punya, posisi di Majelis Lucu Indonesia kan? ya, Terus punya bisnis yang lain juga kan? ya ada tapi, ya di jalan aja lah nggak tahu di mana ujungnya. Ya itu kan Terus cara 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 membagi waktunya yang orang lain nggak tahu gitu. Tapi ya gua sendiri sih cukup ya tadi sama kayak lu sebenarnya. Pas setelah keluar kerja yang sekarang kerjanya pun waktunya nggak terlalu banyak gitu,
malah jadi bingung. Makanya sekarang malah gue nambah kerjaan lagi gitu, jadi 2 jadinya double. Ya, kayak nah, maksud gue adalah nah terus gue tuh percaya, mmm, kayak kalau hidup gua nggak jalan, seninya tuh juga nggak jalan, ngerti nggak? Iya iya iya. Jadi kalau gua diambil jauh dari kehidupan normal, gua malah nggak bisa bikin apa-apa. Karena ya karena gua butuh itu, gua butuh butuh ketemu, kayak, oh ternyata ada konflik HRD, berarti gua masih mengerti tentang orang yang kalau di-review HRD. Kalau gua misalnya semakin gua jauh dari kehidupan nyata, justru malah makin gua nggak punya apa-apa. Iya iya iya. Ya gue pernah denger quote yang bilang bahwa, "If you want to write a great book, you have to be the book." Iya, maksudnya you have to live your life. Iya, Gua nggak paham. Jadi nah terus kan yang dilakukan stand up. Seberapa sulit sih kayak menulis 3 4 hal yang meresahkan lo dalam satu hari? Gampang gua rasa. gampang. Nggak sulit, gampang gampang, tulis aja gitu. Biasanya mungkin gua, 2 minggu sekali lah atau bahkan, 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali gitu yang duduk bener-bener lihat, oh dari 10 ini cuma satu yang bagus ya, yang lainnya sampah gitu. Tapi kalau kayak open mic ya pulang kerja lagi ada open mic, ya udah ikut aja dateng gitu. Kan itu juga paling meluangkan waktu berapa lama sih gitu. Dan biasanya itu kan malam, jadi aktivitas tuh udah habis gitu. Open mic gue juga paling 2 minggu sekali ya, mmm, kayak misalnya membagi waktu dengan keluarga, ya keluarga selalu gua involve dekat aja semua, gua ajak gitu. Dia lihat dari latihan kalau dia malas ya dia pulang, ya udah dia udah, tahu juga gitu. Jadi nggak ada yang bener-bener spesial gitu. Malah gua ngerasanya kurang sibuk. Kurang sibuk ya? Iya, kayaknya sekarang lagi belajar, lagi kayak gue sih lagi mencoba trading, gue nggak ngerti banget gimana caranya, tapi gue pengen banget bisa. Trading? Gue nggak tahu nih, gue pengen banget bisa. Tapi gue nggak tahu gimana bisanya. Ini sih eksperimen yang nggak ngerti lah. Tapi nggak tahu lu tuh umur berapa ya? Gue 35, 36. 36. Mmm, Gue 40. mhm. Gue 40 Juli. Gue 40. Gue sekarang ada di ketakutan-ketakutan, tentang kayak, lu ngomongin apa, ngomongin stoik apa gitu-gitu. Justru si midlife midlife ini keras buat gua, lebih daripada quarter life crisis karena gua kayaknya udah di titik di mana kayaknya kalau sampai 50 gua masih kebayang, tapi di atas 50 gua nggak kebayang. Jadi malah sekarang apapun yang masih bisa gua lakukan, gua pengen bisa. Karena, nanti akan ada momen di mana bahkan yang lu bisa pun udah nggak bisa lagi gitu. Jadi, gua nggak mau ada di titik itu. Gua nggak percaya hidup dengan gue sering bilang ini di podcast gue nggak percaya hidup dengan apa yang lo mau gitu. Gue percaya hidup dengan apa yang lo bisa. Jadi Dan kalau bisa asah tuh ya gimana. jadi apa yang Dan yang 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 lu takutkan? Apa yang lu takutkan untuk tidak bisa melakukannya lagi setelah umur 50? misalnya, of course nomor satu sekarang adalah, provide ke keluarga provide ke keluarga. Nanti entar kalau 50 terus tidak tahu caranya provide keluarga gimana? 60 gitu. Gue percaya, gue percaya role lelaki di situ ya. Jadi, sebetulnya gue orang yang sangat tradisional banget gitu. Iya. Mmm, gue percaya role-nya itu, gue pengen bisa sepanjang mungkin gitu. Jadi bahkan ego-ego, "Aku pengen jadi bintang film terkenal nih," atau atau kayak apa, gue nggak ada. Gue mengambil hal-hal itu karena itu ujungnya pun Untuk menghidupi? satu, bikin waras gue, ya kedua menghidupi. Iya. Kalau itu mau menyita waktu gue dan tidak ada penghidupan yang bisa gue kasih lebih baik lagi, gue berhenti. Oh ya? Gue udah membahayakan semua orang. Berarti lu nggak percaya passion ya, passion? Enggak, passion tuh kata dasar asli-aslinya arti aslinya tuh to suffer loh. Passion itu yang gua setujui ya, artinya itu adalah, uncontrollable emotion. I tapi passion tuh original meaning-nya tuh
to suffer. Jadi passionate love itu adalah love yang sangat menderita. Makanya Romeo and Juliet itu dipisahkan oleh maut. Lalu kita mengambil kata itu seolah-olah itu yang berapi-api. Gua sangat nggak percaya itu. Tapi kan untuk Apalagi tua ya. tapi kan untuk menghidupi gitu ya, untuk mendapatkan uang istilahnya, kan setiap orang tuh punya cita-cita, "Oh, gue pengen bikin uang dari bidang ini, gue pengen bikin uang dari sesuatu hal yang gue inginkan." Jadi lu nggak punya keinginan apapun gitu, apa aja yang menghasilkan lu lakuin? Kayaknya pada saat memutuskan untuk menikah, gue kayaknya udah kelar dengan diri gue. Jadi lu nggak sekarang Gue Hah? tahu titik di mana gue sebagai individu tuh udah nggak bisa lebih maju lagi. Dan yang membuat gue lebih maju lagi, anjing kayak acara keagamaan. Yang membuat gue lebih maju lagi ini adalah rasa tanggung jawab. Iya, untuk menghidupi ya? Iya. Dan gue belum pernah merasa ya hidup apa ya, seberkah ini, waduh. Tapi gitu. Kalau gue sekarang malah ada kebalikan ya, gue malah kebalikannya tuh kayak, gue hidup udahlah, kalau ngomongin duit ya, ngomongin penghasilan gitu. Sekarang tuh gue kayak, udahlah gue hidup yang penting gue kerja, gue dapet uang secukupnya gitu ya untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang gue pengen ngerjain apa yang udah lama gue pengen kerjain gitu. Ya salah Ya satunya nggak apa-apa juga. content creating gitu. Kan lu sendirian, nggak apa-apa juga. Iya betul. Enggak, gue ada anak sama Ada istri. ada calon istri. Wih, mantap. Iya. Oh, jadi nggak oke, siapa lagi yang menjadi tanggung jawab? Orang tua mungkin ya, keluarga orang tua ya. orang tua. Tapi cukup? Ya sampai sekarang sih cukup sih. Sampai sekarang cukup. Ya enaknya yang orang lain bilang ya American dreams gitu ya. Jadi memang benar-benar di Amerika tuh kayak lu bisa ngelakuin apa yang lu seneng, tetapi lu bisa juga ngelakuin sesuatu hal lain untuk mendapatkan duit, dan itu gue bilang di sini cukup mudah. Menurut gua, ada beberapa orang yang sangat beruntung, misalnya Kobe Bryant gitu, passion-nya dia dengan cara cari duitnya dia itu ada di suatu titik yang sama. Gua rasa gua nggak begitu. Kalau hari ini gua bilang gua mau ngidupin keluarga gua dari stand up, wah gila, hancur lebur nih keluarga. Jadi istilahnya mah menggunakan kesempatan yang ada aja ya, ada hasilnya lu kerjain. Iya, tapi kan gue juga nggak semua kayak tiba-tiba ada yang nawarin nyalek, "Oh yaudah ayo juga deh," gitu kan nggak gitu-gitu juga. Tapi setidaknya Tapi kan politikus yang bukan yang ada duitnya ya. apa? Politikus emang ada duitnya. Ya kalau enggak semua artis redup nggak ada yang jadi politikus dong, kalau nggak ada duitnya. Jadi lu nggak mau nih kalau ada tawaran jadi politikus gitu? Ada duitnya nggak? Ya kan kata lu ada duitnya. Katanya sih ada ya, Iya. nggak tahu juga gua, itu kan belum pernah kejadian. Tapi intinya adalah, ini lu jadi ada 2 dimensi yang berbeda gitu, gua sebagai seniman, ada gua sebagai, individu gitu. Dan gua merasa, apa ya, gua merasa gua sebagai individu itu nggak boleh lebih gede daripada tanggung jawab gua gitu, nggak boleh dia nggak boleh lebih besar gitu, kecuali gua bisa jamin ya gitu. Terus gua 40, gua kira-kira udah lihat semua, gua udah lihat semua yang jadi dan yang gagal gitu. Dan itu bukan pandangan yang menyenangkan. Terus Gue berusaha hidup demi gue banyak lah, ini salah satu joke yang gue lagi rangkai juga kayak buat special show gue, karena gue udah di titik itu kayak gue tuh mulai ngerti kenapa orang tua tuh ompong. kenapa? Karena nggak punya duit buat benerin gigi, itu jawabannya. Tapi tahu nggak di Philippines itu, lu pernah ke Philippines nggak?
Pernah Di Filipina pernah. situ banyak orang yang ompong, masih muda banyak orang yang ompong. Lu tahu nggak alasannya kenapa? Iya, kenapa? Narkoba ya? Bukan, makan cuka, mereka kan Apa? suka cuka. Oh, ya 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 Iya, ya, Pak. ya tapi mereka Orang banyak duit Palembang. juga. Ya. Iya makanya enggak, maksudnya itu intinya, maksudnya gua gua tuh di titik di mana Heeh, kayak, ih seru ya hidup di setengah terakhir tuh mengerikan buat gua. iya. Terus terus ngomongin podcast lu itu kan umurnya udah panjang banget ya? Hmm. Udah mau hampir 10 tahun apa udah 10 tahun? Mau 10 Mau tahun, sep 2015 10 tahun. 2000 Ya. 2015, berarti tahun depan 10 tahun. Hmm. Gimana lu Mau gua matiin. lu mau matiin? Habis gak ngasilin apa-apa udah capek gua. Mau ngomong apa lagi sih? Tapi kan tapi kan banyak pendengar lu banyak gitu di situ kan? Banyak nggak? Enggak lah, biasa. Biasa Terus aja? paling cuma berapa sih, 15.000 kali ya? Tapi Nggak nyampe satu kursi DPR mah nggak nyampe. tapi yang gua pengen tanyain tuh gimana menjaga apinya itu biar biar lu ngerjain itu sampai 10 tahun itu gimana? Kan nggak ada hasilnya ya, ya kan? Menjaga apinya nggak gini, jadi gini, gua itu sangat suka stand up. Jadi sebetulnya gua nggak pengen jadi podcaster. Jadi apapun yang gua lakukan, misalnya dalam bidang hiburan ya, Mhm, itu ujungnya gua berstand up. Podcast itu tempat latihan gua bikin joke. mmm, Joke yang belum teramu, dan kalau lu nonton show gua, lu pasti bisa kayak, "Oh ini dari podcast ini nih," apa gitu-gitu. Tapi bentuknya belum jadi joke. Jadi gua butuh sarana berlatih setiap hari gitu, setiap minggu lah paling enggak. Tadinya waktu 2011 nyoba stand up itu, habis itu gue sempet berhenti kayak setahunan, 1,5 tahun lah dari dunia agency. Karena gue dapet tawaran jadi penyiar radio, terus gue bikin, dokumenter series lah sama Visinema. mmm. Nah abis itu, begitu project itu kelar dan kontraknya nggak dilanjut, gue balik lagi ke agency, tapi gue mikir, "Ah, gue kayak butuh medium untuk gua berpodcast ini," gitu. Ya udah akhirnya podcast itu kejadian. Jadi podcast itu keluar bukan karena bikin terobosan gitu, nggak ada, gue pengen nge-joke gitu. Nah, terus kayak misalnya diterima tawaran film main ini, ya karena untuk exposure biar gua stand up aja, tapi gua nggak pernah bermimpi untuk, kan banyak teman-teman yang lain, stand up misalnya batu loncatan ke tempat lain apa gitu-gitu. Gua enggak gitu. Maksudnya ya udah gitu. Jadi podcast bertahan ya karena stand up-nya masih bertahan. Po Berarti memang di podcast Indonesia ya, terutama di Indonesia, emang tidak menghasilkan apa-apa? Kayak Enggak. even even tidak berbentuk uang pun tidak menghasilkan apa-apa gitu? Tapi apa yang artinya bukan bentuk uang garing? Mungkin kalau network-nya segede Om Ded, iya kali ya menghasilkan ya. Ya, Berarti lu kalau gua hasilnya adalah, loyalis untuk gua berstand up. mhm mhm mhm. Paling itu kali non monetary value-nya. Dan pada akhirnya pun sekarang lu cuman bacain email sama mencela-cela yang ngirim email ke lu kan? Ya enggak, masih ada segala macam sih. Tapi itu kan selalu ciri khasnya memang mencela-cela yang email itu. Ngelatih roasting ya? Iya, melatih. Gue suka banget stand up, maksudnya nggak gini, lu kan topiknya keharusan beropini ya. Gua tuh nggak ada yang sebetulnya pengen keluar dari mulut gua yang dikonsumsi publik ya, kalau bukan joke, nggak ada. Jadi Cerita rutinitas gua Adriano Kalbi ngapain ada gitu. Gua Idola gua tuh Michael Jackson sama Michael Jordan. Lu selain dia joget dan nyanyi sama main basket, lu nggak tahu kan dia ngapain, udah itu gua. mmm, Kayak gue suka kayak Ed Sheeran gitu, kalau hari ini mungkin ada Ed Sheeran ya, maksudnya Ed Sheeran ya udah, sosial media ya begitu aja. Gue suka tuh. Gue datang, gojreng 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 gojreng, bye-bye gitu. Eee, hidup yang sehat sebagai pribadi gitu. Gua punya banyak pendapat sosial, tapi gua nggak mau orang mengkonsumsi pendapat gua maunya orang mengkonsumsi joke gua, karena itu barang yang gua tawarkan. mhm mhm mhm. Kenapa dari tadi gua nanyain
masalah kerjaan, masalah karir, masalah hidup gitu ya. Karena, eee, keharusan berpendapat ini sebenarnya gua ambil dari ajaran stoicisme ya, karena sebenarnya pendapat yang harus kita dengarkan itu kan pendapat kita sendiri ya. Entah Mhm, itu apa yang lu lakuin itu lu cinta atau enggak, menghasilkan atau enggak, ya yang penting lu punya alasan melakukan sesuatu ya. Ya kayak lu mhm. bahwa melakukan sesuatu ya kalau nggak ada hasilnya nggak gua lakuin, itu kan pendapat pribadi gitu kan. Ya, Dan setiap orang itu harus punya pendapatnya sendiri untuk melakukan hidupnya, menjalani hidupnya, kayak gitu. ya. Jadi, sebetulnya gue tuh agak dilematis. Jadi, gue tahu karena kemajuan sosial media pun gue bertempat di sini. Tapi kalau boleh pilih, gue mendingan pilih balik ke media zaman dulu, di mana selain kalau gue perform, gue nggak dikonsumsi publik. Tapi tanpa ada sosial media, gue juga nggak tahu gue nyampe sini apa enggak gitu. Makanya, dan soalnya gue juga ngerasa kayaknya orang yang beropini tapi nggak tahu apa duduk masalahnya itu udah terlalu banyak ya. Mmm, Jadi gue buat apa gitu iya iya nambah keributan. iya iya Ngapain lu dengerin orang-orang kayak misalnya, "Oh ya ini tentang politik." Emang dia pernah ngapain gitu, kuliahnya apa, nilainya bagus, ngapain kita dengerin? Maksudnya, gue berusaha nggak jadi bagian dari itu gitu. Jadi gue berusaha, ya gue mau jadi stand up comedian aja kalau lagi dikonsumsi publik gitu. iya, bahkan ya gue juga selalu bilang gitu ya, setelah gua ya mempelajari stoicisme lah, gua encourage orang itu biar ya lu FOMO apa, nggak up to date juga nggak apa-apa gitu, lu nggak tahu berita di luaran sana juga nggak apa-apa, yang penting yang lu harus peduliin tuh ya hidup lu bukan hidup orang gitu. Ya, I think apapun yang gue lakukan sekarang itu misalnya mau promo yang lucu kayak apa, itu bener-bener for the love of gue berkomedi aja. Mhm. Berarti suatu saat nih kalau misalkan komedi lu misalkan sudah tidak istilahnya tidak relate lagi Bos ya, dengan penonton lu, atau mungkin tidak heeh, layak lagi untuk dikonsumsi dan tentu saja kan nggak akan menghasilkan apa-apa gitu. Apakah lu akan iya. berhenti atau akan terus mencoba untuk Eee, gue nggak tahu ya, maksudnya gue juga tahu bahwa skala show yang gue lakukan hari ini juga belum tentu bertahan besok, itu juga gue selalu tahu. Mungkin gue akan memperlambat jatuhnya gitu dengan memperkecil sampai bener-bener nggak ada yang datang lagi. Gue sih bisa lihat sebagai individu melakukan ini sampai 60 tahun juga gue masih bisa gitu. Tapi, kalau udah nggak dikonsumsi kayaknya ya udah gitu. Paling gue jadi nah itu baru gue bakal jadi content creator. Gue akan jadi content creator yang umur 60 dan fit. Ujung-ujungnya di situ. tapi lu masih percaya dengan konsep, showing up kan? Kayak yang penting gua coba, sukses nggak sukses ya gua udah istilahnya udah Oh percayalah, percaya banget, gila semua hidup gue kayaknya cuma berdasarkan kehadiran doang. mhm. Karena kebanyakan orang kan yang baru ya tentu saja yang baru memulai karir mereka gitu ya, yang gue juga denger di podcast elu, di podcast-nya, Panji Pragiwaksono gitu. Kebanyakan orang tuh kayak menyerah setelah beberapa kali mencoba gitu. Apalagi generasi yang ya di generasi kita juga ada sih sebenarnya ya, gue nggak mau nunjuk generasi mana lah gitu lah. Tapi kan ya itu, Eee, ya showing up gitulah. Showing up itu sangat penting, mau itu ada hasilnya atau tidak ya lu lakuin aja yang ingin lu lakuin gitu. Ya, itu gue setuju. Gue bahkan jadi, gue yang mencoba banyak hal, gue sebagai entrepreneur, gue misalnya nyoba belajar ini, belajar itu semua, gue pelajari karena stand up. Stand up tuh bener-bener, ngajarin gue untuk gagal setiap hari tuh rasanya kayak apa. Karena nge-joke kan nggak selalu kena Mhm gitu. mhm. Dan kita, terlalu banyak glorifikasi keberhasilan gitu, bukan glorifikasi mau mencoba laginya gitu. Jadi, mmm,
ya nggak tahu lah, stand up sih banyak banget mengubah pola pikir gue ya. Nah, abis gue stand up, gue punya ruangan untuk meluapkan keresahan gue baru bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu, nggak kayak kemarin. Iya iya. Ya gua ngerti ngerti itu malah dari lari gitu. Lari itu nggak setiap Ya betul, persis. nggak setiap lari itu lu bisa lari cepet, nggak setiap lari itu jantung Ya, lu detak jantung lu rendah gitu, nggak setiap lari itu lu ngerasa nggak capek gitu kan. Gua ya. ngerasanya dari lari malah. Lu belajar komit juga yang lu set 5 kilo tuh gimana ini dan eh semua itu hanya noise di kepala lo ya akhirnya Iya, gitu. karena Masih bukunya Michael Jordan juga bilang gitu. The thing that you know as fear tuh as itu katanya often an illusion. Dan itu benar adanya. ya Jadi gua belum pernah baca bukunya Michael Jordan ya, cuman, Michael Jordan itu pernah dikritik sama Ryan Holiday gitu, karena dia itu fuel-nya itu adalah, bisa dibilang bukan cinta terhadap karirnya, tetapi lebih banyak dia itu ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa dirinya bisa gitu. Nggak tahu ya bener apa hmm, enggak ya. ya benar gue rasa sih. Terus, Kayak ya, hmm? nggak apa. Ya kayak kayak ya kayak di stoicisme juga kan diajarin bahwa lu tuh jangan merasa menderita sebelum kesulitan itu datang, Betul, gitu. betul. Dan Em, gimana komentar lu? kenapa kenapa juga tinju, kenapa akhirnya ada bermeditasi, itu semua untuk meng-handle noise kepala yang berisik gitu. Mungkin kalau bermeditasi itu lebih kita melatih untuk diamnya, tapi kalau tinju atau lari itu melatih untuk kalau resah ya kalau pikiran nggak mampu mengangkat mood lo, ya badan lo harus ikut bantu gitu. Badan harus ikut bantu, badan harus ikut bantu sampai kepala pun udah nggak mampu berpikir yang negatif lagi, baru baru dia enak. Karena kalau bertinju tuh lu nggak mungkin ngafalin kombonya gitu, lu udah cuma ikut aja dan kayaknya gue butuh di-expose dengan hal itu berulang-ulang. Nah, karena ya udah jadi belajar itu ya sekarang jadi hari ini gitu. Apa yang lu dapat, kenapa lu pengen tinju ya olahraganya? Nggak tahu itu sesimpel kayaknya beberapa komedian gue juga yang gue idolain sukanya tinju. Oh, Jadi gue ketemu Transcendental Meditation dari Jerry Seinfeld, gue ketemu tinju itu dari gue lupa pokoknya pengisi suaranya Potato Head di Toy Story siapa ya? Entar gue Google dulu. transcendent meditation itu apa ya? Lu bisa jelasin nggak? Nggak ada dengan napas aja. Oh, Bentar, lu tahu kok Mister Potato? lu tahu kan si Jerry Nggak tahu. Seinfeld itu seorang stoik kan ya? Tahu banget, Tahu kan? Ya ya. tahu banget. Ya gua malah baru tahu Pendukung Israel juga kemarin-kemarin, ah. tahu. Pendukung Israel juga gue tahu. Ya dia kan seorang seorang, Jewish kan, jadi ya Ya, ini dia masalahnya makanya gue nggak into cancel orang. ya iya dan iya sih karena ya udah kita pikirin hal-hal yang deket aja yaitu diri kita lah, hidup kita gitu, nggak usah mikirin orang lain, nggak usah mikirin Ya, politik aduh dunia, siapa ya namanya? potato head yang di Dia juga meninggalkan fame lalu semedi di Tibet gitu. Duh, komediannya siapa ya namanya? Gue suka banget padahal. Apa? apa yang lu nggak mau nyoba olahraga yang lain selain Oh, tinju dan lari? Gary Shandling. Siapa? Gary Shandling. Gary Shandling tuh juga dia juga suka tinju. Jadi dia bilang ya itu berkaitan dengan meditasi juga kayak lu nggak bisa kebanyakan rencana gitu dalam dalam melakukan sesuatu. Kadang lo harus bereaksi aja gitu. Ya, ini ya apa? Ya, Oh ini betul. yang jadi senat di Iron Man kan? Ya, jadi sana di Iron Man betul. Iya 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 iya. Kata So di Iron Man. Iya, soalnya gue baru nonton Iron Man tadi siang. betul.
ngerti gua. Gimana gimana tadi tinju, Apa, jangan terlalu banyak berpikir tapi langsung bereaksi bereaksi aja aja, gitu? ya. Dia bilang, and that's the best advice in life juga gitu, pada saat ada kesempatan ambil gitu. Ada ancaman ya lu mengelak gitu. Iya iya. Dan semuanya tuh harus di-support dengan training yang berulang-ulang gitu. Iya 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 iya, betul betul. Karena Preparation preparation boleh banyak tapi thinking nggak boleh panjang. iya iya karena, di dalam stoicisme kan juga harus melakukan right here, right now gitu, jangan terlalu banyak berpikir lah, do it what you Ya, have to do it gitu. Apa yang bikin lu nggak mau ninggalin stand up comedy dalam waktu dekat ini? Kalau misalkan ada tawaran lain yang lebih besar gitu? nggak ada yang menurut gua stand up tuh soalnya menyehatkan gua juga sih. Gua kalau nggak ada outlet itu, eee, Adri yang di atas panggung tuh entar dia mengambil alih kehidupan nyata gua, dan Adri yang di atas panggung tuh orang yang nggak menyenangkan untuk hidup bareng. Maksudnya nggak menyenangkan? Iya, karena kalau gua stand up kan, apa namanya, gua berusaha memisahkan itu biar yang resah tuh hidup di atas panggung aja, jangan 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 hidup di dunia nyata. Tapi, untuk menulis, Iya, tapi, materi stand up kan lu eee, harus makanya mencari makanya keresahan di hidup ini, lu kan? makanya keresahan gua, ini, apa namanya, gua kasih outlet. Iya, outlet-nya menulis dan panggung. Jadi kalau Iya kalau outlet-nya gua itu hidup menulis nggak punya dan outlet untuk melepas keresahan itu, nanti mempresentasikan. keresahan itu ngambil alih hidup gua. Eee, ap Lu nggak mau mencoba atau berlatih untuk tidak resah, atau lu nggak mau meninggalkan Enggak, gini, keresahan stand up tuh tersebut? juga latihan gua biar nggak resah, karena setelah diketawain ternyata itu bukan apa-apa. Tapi kalau itu nggak diketawain, itu nggak gua ekspresiin, itu jadi belief system gua, dan gua nggak mau hidup dengan itu. Tapi kalau untuk hidup tanpa resah kayaknya nggak mungkin deh. Oke, tapi, Kayaknya kalau hidup tanpa resah nggak mungkin deh, tapi kalau ya ini gua. sih argumen ah, Enggak, nggak mungkin. Karena selalu ada ketakutan nggak sesuatu, mungkin ya? selalu ada, eee, selalu ada uncharted territory dan gua nggak tahu rasanya gimana. Gua bisa buang, ya buangnya dengan stand up itu, Tapi kan lu kalau bisa gua ya. buang kan? Kalau nol jadi tanpa outlet gitu kayaknya nggak mungkin juga deh. At least sampai sejauh ini. Oke Jadi gini, gua tuh dulu SMA, gua tuh orang yang oke. sangat resah dan sangat tukang komplain. SMA, kuliah tuh gua komplain tuh, bahkan awal-awal kerja gua tuh kerjaannya komplain mulu. Komplain sampai akhirnya itu merenggut hidup gua juga. Iya iya, correct correct correct. Nah mungkin bisa gua terjemahin bahwa menulis stand up Iya, komedi betul. atau menulis materi komedi itu seperti menulis jurnal ya? Iya iya iya, karena kalau, eee, lu pernah baca Enggak. bukunya Marcus Aurelius yang Meditations? Ya itu karena itu tuh sebenarnya isinya itu adalah, tulisan dia tentang keresahan dan mengingatkan dirinya di dalam jurnalnya gitu. Dia itu nggak bermaksud untuk buku jurnalnya dia sendiri gitu. Dia cuman nulis tentang apa yang dia rasain dan dia harus mengingatkan dirinya tentang apa yang dia rasain dan bagaimana cara mengendalikannya gitu. Salah satu ayat kok ayat sih, salah satu tulisan yang salah satu tulisan yang paling terkenal gitu ya, dia bilang, "Today I escape my anxiety." Terus kalimat berikutnya dia bilang, "Tunggu tunggu, wait," kata dia, "Gua bukan escape my anxiety, tapi gua membuang anxiety gua tuh Ya, sendiri," gitu. Karena anxiety ya. itu within Gua me malah gitu, kalau nggak dalam open mic dalam diri lama gua, gitu, stres juga gua. kayak gitu. Kayak nggak tinju lama gitu, stres. Kayak jadi jadi tinju, Stres ya? bermeditasi, dan stand up itu bener-bener yang Lu bikin gua waras. Bikin hidup agak, ya nggak semenakutkan itulah gitu. Oke oke, mungkin ya iya Ya, ya, berarti sama juga mungkin kayak gua dengan lari gua ya. Gua tuh kalau kalau nggak lari, kalau ya iyalah, seminggu pasti. aja nggak lari Nah gitu ya, jadi, gua tuh ngerasa resah gua gitu. nggak tahu, Kak,
ya apa gitu ya. Makanya gue berusaha, dan stand up gue tuh tumbuh dengan umur gue. Jadi selalu ada ketakutan baru gitu. Yang hari besok mau gue bicarakan tuh nggak gue bicarain 2 tahun sebelumnya, dan 2 tahun sebelumnya nggak ada. Jadi ya dan pada saat itu diamini dan diketahui oleh banyak orang, ya itu ternyata bukan apa-apa, it's just a joke gitu. Oke, menarik juga ya. Hah? Adriano Colby, Ay- ada pesan nggak buat orang-orang yang orang-orang yang baru memulai sesuatu yang mereka cita-citakan gitu ya? Harus gimana sih dari Bang Adriano Colby? Menurut gua, when you're young, lakukan apapun yang lu inginkan gitu. Pada saat semakin dewasa, ya peluru semakin sedikit, jadi diirit-irit tembaknya. Kita kita semua hidup dengan, nggak tahu ya, kesempatan yang terbatas ya, maksudnya ya waktu sih. Kita tuh waktu tuh yang bikin hidup punya arti juga. Jadi use your time gitu. Jangan kebanyakan mikir. Pada saat itu ada, ya hajar aja gitu. Get it out, gagal dan bangun, dan kalau emang ternyata bukan itu yang ternyata kalau emang yang lu cita-citakan nggak terwujud, ya nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya masih banyak kok gitu yang lain yang bisa lo lakukan gitu. Nggak ada orang, kan cuma, kalau kata Einstein kan cuma orang gila yang mengharapkan proses yang sama berulang-ulang, mengharapkan hasil yang berbeda kan gitu. Dan itu gue percaya ada kebenarannya. Kan berharap Gimana? beda, dan Hanya hasil orang yang gila berbeda dari yang proses yang sama. mengharapkan hasil yang sama. Mm. Yang mengharapkan Hanya orang proses gila. yang sama itu punya hasil yang berbeda. Kan Iya. Enggak dong, kan proses yang misalnya sama, kan hasil yang dia, berbeda. Kan misalnya memang pasti ngumumin berbeda rumus kan? nih, misalnya rumusnya buntu, terus rumusnya diulang-ulang, ya pasti itu dong hasilnya gitu loh. Oh. Ya, jadi Oh, kalau kita konteksnya misalnya rumus ya? Konteksnya lu rumus ya? nyoba, Oke oke. pengen jadi apa gitu, lu coba 100 kali dengan cara kayak gini ya. Kalau lu kok nggak jadi-jadi ya, kalau misalnya nggak jadi berarti caranya harus diganti gitu untuk jadi gitu. Jadi kalau lu ngotot malah malah makin salah gitu. Iya iya. Iya benar. Kemarin itu juga salah satu ini bahasanya beda ya, dari Ya, James Cardone, dia itu nulis ya, bahwa, "You have komit to aja dulu. commit first, figure it out Betul. later," gitu. Ya commit aja dulu, nanti lu bisa Iya. menyelesaikan masalah-masalah Pokoknya itu niat, yang dibilang apa di orang tua, depan, niat itu udah nggak setengah usah jalan, takut. bener kok itu. Iya iya. Iya iya. Ya jadi, ya ini sebenarnya gua pengen ngajakin ngobrol banyak orang itu ingin apa ya, biar gua nggak apa namanya, apa Enggak, ya, tapi menurut gue ya, keblinger hidup keblinger lu sama masih, filsafat. hidup lu lebih menarik jauh untuk dipelajari daripada artis-artis mediocre di ibu kota, gue percaya sama gue. Gue lebih tertarik sama hidup lo kayaknya. Gila, dari Bandung terus di Wisconsin, anjing ngapain di Wisconsin terus Chattanooga kan, Enggak, iya. gua nama ininya Apalagi itu Chattanooga, kota nama apa itu? kotanya. Iya. Lu lu kalau kalau Heeh. lu nggak akan percaya gue Anjing, pernah tinggal kebalik, di mestinya lain Bermuda kali lebih selama banyak 4 gue yang tahun. nanya hidup lu sih daripada nanya gue. Enggak lah, gua hidup gua kemarin hancur banget, sekarang udah Nggak mulai apa, menurut gua bagus. sendiri etis, menurut gua Scars add sekarang tuh characters, nggak lebih apa-apa. lebih baik lah. Sama-sama, terima kasih. Sama. Thank you so much Ya, Bang sampai Adriano ketemu lagi. Colby, my pleasure. Kabarin kalau udah Terima launch. kasih atas Ya, waktunya, siap. sampai ketemu lagi. Siap.